membuka bisnis pakaian untuk tugas entrepreneur saya. Dan di sini saya juga bersama seorang pebisnis pakaian yang bernama Ibu Manihuro. Di sini saya akan bertanya beberapa pertanyaan. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai? Oke. Baiklah, kita mulai pertanyaan yang pertama. Apa jenis usaha Ibu? Usaha mikro ya, mikro bidang pakaian. Ini jualannya secara online. Online. Tapi berarti ada dong medsosnya gitu ya? Oh ya, harus pakai medsos. Kalau udah online pakai medsos ya, pasti. Nah, pasti itu ya. Kalau boleh tahu nama medsosnya apa itu? Leni Manihuro, mau lihat? Nanti kita harus. Leni second import, ini kan second import. Dia kan bahan second ya, dia second import, oke? Oke, nanti mampir ya guys. Oke. Jadi mulai dari kapan ini Ibu memulai usaha ini? Sebenarnya 3 tahun yang lalu ya, sebelum pandemi. 1 tahun sebelum pandemi ya, 1 tahun setengah. Ya. Iya. Hampir 1 tahun. Jadi 3 tahun yang lalu. Lumayan lama juga ya. Berarti sebelumnya ini Ibu langsung buka online atau di tempat? Oh, dipajak dulu, dipajak. Pertamanya dipajak. Oh, pertamanya awal sekali jalan-jalan keliling ya. Pedagang keliling ya, pedagang keliling ke mana ya, ke mall-mall, ke Sun Plaza, ke kemana-mana lah tempat teman-teman ya kan. Kemudian setelah itu buka pajak. Ketika buka pajak masuk online ya kan, ada kelihatan jualan online ya, kita ikuti dong. Ikuti dong, dan berguna ya. 1 tahun lebih setelah online kan langsung pandemi, kita bisa kerja di rumah. Iya benar. Oke. Ada untungnya juga ya kan. Lalu apa alasan Ibu gitu, latar belakang Ibu untuk memilih usaha di bidang pakaian ini? Karena memang dari dulu saya sukanya fashion. Oh. Terus sekolahnya juga SMEA, tahu SMEA ya. Sekarang SMK ya. Iya. Dulu SMEA, sekolah menengah ekonomi atas ya kan. Itu bagian ekonomi kan. Iya. Jadi di situ ada prinsip-prinsip ekonomi. Bagaimana caranya dengan modal yang sedikit mendapatkan untung yang sebanyak-banyaknya. Itu ada di apa ya? Di perdagangan ya, perdagangan. Jurusan perdagangan. Kemudian tamat dari situ langsung kerja ke Sun Plaza ya. 10 tahun di Sun Plaza, berumah tangga ya, gelutin bisnis luar ya. Jangan lagi di ini Sun Plaza kan. Jadi terus berkembang gitu ya. Dari kecil naik tangga. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, mungkin masih kelas 3 ya. Masih kelas 3. Oke, ada lagi? Jadi berapa modal awal Ibu untuk membangun usaha ini? Usaha mana? Ini perlepan atau awalnya dulu? Online inilah, karena kan aku juga bisnis planku kan awalnya itu ngebuka ini kayak go gini kan online. Kalau dibilang bisnis ini ya udah lumayan lah ya. Tapi kalau awal dulu 200.000 ya untuk keliling-keliling gitu ya. 200.000 aja waktu mau keliling-keliling itu. Belanjanya di sini ada Sambo ya. Dulu belanja di Sambo dengan uang 200.000 keliling-keliling ke Sun Plaza sama kawan-kawan. Pulangnya sore jadi 500.000. Wah. Jadi kan sangat menjanjikan ya kan. Jadi setelah itu lama-kelamaan seperti itu baru buat biasa di pajak. Tambahlah ininya modalnya, dan sekarang ini modalnya sekali belanja ya paling dikit 8 sampai 10 juta. Wah. Tapi untungnya juga besar juga ya. Enggak juga, kita kayak gini. Kita gini ya. Jangan untung yang kita pikirkan, kuantitas barang yang keluar gitu ya kan. Misalnya seperti ini kita modalnya 75 ya. Kita jual kan 100.000. Layak nggak 100.000? Kan layak kan? Layak kan 100.000 kan, 25.000 kan, kita dapat 25.000. Tapi kalau kita live 4 jam keluar 100 potong. 100 kali 25. Nah, itu yang kita lihat, jangan 25.000-nya kecil. 25.000-nya kecil ya. Tapi kalau kita hitungkan ke berapa potong, kita akan merasakan kelegaan di sana ya. Jangan kita jual 150.000 dengan modal 75, kita jual 150.000 tapi yang laku 5 biji.
Iya sih. Itu nggak ini ya, nggak maksimal ya. Jadi kita harus pikirkan juga, orang puas membeli, besok beli lagi dia. Rebutan kan? Siapa yang udah pernah lihat live-ku? Aku dong. Aku paling sering nih. Kan rebutan kan? Kenapa rebutan? Karena dia layak pakai, cantik, dan dianggap Murah. nah, itu dia. Dianggap murah ya, dianggap murah. 100.000 dianggap murah. Padahal kan berapa biji yang laku? Jangan lihat 25.000-nya ya kan? Berarti Oke. ini bajunya sebagainya udah ada yang dimodifikasi gitu ya. Udah Bila dianya koyak kita jahit. Bila ada yang jelek ya kita sempurnakan. Nah, kreatif banget guys, lihat nih guys. tapi kalau dianya sudah sempurna ya nggak usah dong. Kalau sudah sempurna jangan. Ketika dia masih cacat, cacatnya kita hilangkan dulu. Dia yang menerima itu setelah menerima dan menggunakan, besok menantikan lagi live kita gitu. Jangan membuat customer hanya belanja sekali saja. Itu motonya ya. Buatlah customer setelah belanja sekali dia merindukan untuk belanja kembali. Itu motonya ya. Itu motonya. Oke, ada lagi Maria? Pertanyaan selanjutnya, ini jenis model pakaian yang gimana yang paling laris Bu? Oh, dress. Ini dress semua. Oh iya. Ini khusus dress. Nggak ada yang lain, dress. Tapi kalau aku sering lihat juga kan bau kayak model-model overall gitu, itu laris juga ya. Overall kan dia tergabung ke dress. Tergabung ke dress ya, overall. Contoh overall ya. Itu cara penggabungan. Itu harus ada kreativitas ya. Kreatif kita ya. Ini ya. Ini namanya overall ya. Dianya kan dress, tapi dianya udah dikombikan ke kemeja. Ya. Dikombikan ke meja. Kalau kayak gini aja kan dianya kan cuman ini ya. Cuman apa namanya? Kemeja ya kan. Kalau dikombikan ke sini kan jadi cakep banget ya. Jonggol ya. Dan kita harus apa ya? Memang harus mengerti warna, jangan buta warna, jangan menggabungkan, jangan mengkombinasikan yang ini, yang nggak sepadan gitu ya. Memang sekarang sih modelnya sekarang suka-suka tabrak lari, tapi otomatis harus nyambung lah dikit-dikit. Oke, jadi overall ya kalau kayak gini. Ya dia sebangsa dress juga, Iya sih. tapi namanya overall ya. Oke. Bagus banget. Aku paling suka sih gaya-gaya yang kayak gitu. Nah, karena lagi zaman juga Bu yang Iya, model zaman gitu kan. Lagi kita ibu-ibu pun nggak nampak ini ya, funky banyak funky. Oke. Ini Maria. Jadi ini harga per piece-nya rata-rata berapa itu? 100.000 paling murah ya 75. Ketika kita sudah merasa modal kita balik dengan harga 100, kan kita harus berganti barang. Sisanya itu bisa kita jual dengan harga modal, jadi modal kita balik gitu. Tapi dengan catatan misalnya belanja 100 potong, udah terjual 100.000 70 potong atau 80 potong, sisanya terserah buang aja, dianggap buang tapi modal balik ya, biar bisa besok digunakan lagi ke stok new stock ya kan. Jadi kan live itu kan harus new stock ya, nggak boleh itu aja. Jadi kalau ini kan seperti bau kan besok kan habis semua 100 kan, harus habis. Jadi kalau yang 20 potongnya itu kita buat dengan harga modalnya biar aja, nggak masalah lagi. Yang penting terangkat semua gitu. Jadi setiap lagiannya memang harus stok baru ya. Oke, Maria. Next. Ini kan jual-jual gini, ada nggak di bulan-bulan tertentu itu paling larisnya gitu? Bulan-bulan kapan? Kita udah 3 tahun ya Maria di sini ya. Kayaknya standarnya gitu aja. Oh iya. Mau di bulan-bulan tua, mau di bulan-bulan muda, itu tergantung pengikut kita di Facebook kan ya. Di grup kita tergantung pengikut lah ya. Berarti tergantung harus memang kita juga harus masuk juga ke grup apa itu? Ada grup jual beli, di mana ada grup jual beli kita ikut di sana. Kita harus gabungkan Facebook kita ke sana. Setelah Bo menjalani usaha ini, apa beberapa rintangan-rintangan yang Bo hadapi gitu? Misalnya kelebihan dari
dan kelemahan dari usaha ini? Kelebihan dulu ya, nanti kekurangannya Kak Ina ya. Kelebihan dulu ya. Yang Kak Ina belakangan Dulu aja sambil ngomong nggak enak. nggak apa-apa. Nanti kalau mau dulu ngantuk, selesai lah wawancaranya. Jadi kan kebiasaan juga diri ya, kalau lagi nge-live kan diri. Jadi kan keuntungannya ya, kalau kita kerja itu pergi pagi jam 7, pulang jam 7, pasti rumah kita berantakan. Kita seorang ibu pasti harus memasak, harus pokoknya walaupun ada orang yang membantu untuk pekerjaannya tambahan, tapi harus dikontrol kan, harus dikontrol kan. Jadi kita itu di rumah, posisinya di rumah, seorang ibu adalah di rumah. Anak makan jam berapa, makan siang, makan pagi, siang, sore, pasti udah terkontrol karena kita ada di rumah, ya kan. Setelah beres di sana, kita baru berada ke sini karena jam 10 biasa bukan. Selesai dulu bagian belakang. Walaupun orang yang kerja kita kontrol, baru kita ke sini, ya kan. Udah terkontrol anak kita, sangat menguntungkan kan bagi ibu ya. Maria belum ngerti mungkin ya. Maria nanti ngerti kalau udah ini, kalau udah rumah tangga harus kontrol di sana. Setelah kita kontrol di sana, baru kita harus cari uang tambahan, gitu. Kalau waktu kita di pajak kan, pergi pagi, pulang sore pergi, itu rumah benar-benar berantakan kali kan. Kadang makannya nanti beli kan kasihan anaknya kan. Itu keuntungannya, itu kurasa itu aset yang paling berharga anak ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kita bisa perhatikan dia dan kita bisa menghasilkan uang, bisa membantu suami. Itu keuntungannya ya. Kekurangannya, kita ini kan kerja di rumah ya kan, kerja di rumah. Jadi batas jamnya itu nggak ada. Terus hati kita kesini aja. Apa yang nggak beres? Kadang jam 10 mau kita kerja di sini kan. Itu membuat stamina kita besok kurang sebenarnya kan, membuat kita apa itu masuk angin apa segala macam kan. Kalau kita nggak nyenyak tidur pasti kita apa ya yang mau ini gitu ya kan, kesini. Jadi nggak ada batas waktu sebenarnya, jadi membuat kita tambah tua kali ya. Tambah tua ya, karena kerja nggak ada waktu di sini terus ditengok terus gitu. Karena kita harus bereskan kalau nampak kan. Coba kita ditinggalkan di sana udah selesai jam 7 pulang, ya kan? Gitu. Terus keburukannya kok karena kita jauh di sini terlalu banyak di ongkos ya. Ongkos apa? Ongkos ini untuk belanja kan jauh kan. Tapi lama kelamaan kan udah ada solusinya. Seiring berjalannya waktu ya. Terus yang selanjutnya ini aku paling penasaran, apa yang buat usaha Bo ini berbeda dari yang lain? Jadi untuk bersaingnya kan pasti ada bersaing gitu. Jadi yang membuat menarik gitu dari usaha Bo ini apa Bo? Sebenarnya Bo pun heran ya. Semua banyak juga orang yang jualan kayak gini ya kan. Iya. Heran juga ya. Sekarang kembali ke yang puasa kan? Iya, jadi masing-masing sih. Sekarang kembali ke yang puasa. Terus karakter kita bagi pelanggan kan harus perlu kan. Kalau karakter kita gimana gitu besok orang kan nggak mau beli lagi. Salah satunya sombong. Ya, makanya jadinya ketentuan dan kesombongan kan dilarang Tuhan. Jangan sombong ketika kita laris ya kan. Terus kita sombong di WA itu sombong kan, ini kita transferan dari WA kan. Itu banyak owner ini pengusaha bila sudah dari kelas 1 naik ke kelas 2 sombong. Ya, jangan pernah memiliki karakter sombong, ya kan? Karena kita nggak tahu loh, ini beribu ya. Di grup jual beli itu beribu yang jual kayak gini, kenapa live kita yang dibeli? Ya, salah satunya sebelum live berdoa dulu. Satunya berdoa ya guys, itu terutama. Berdoa dulu, pasti dikirim Tuhan nanti orang yang baik. Kan ada kan PHP katanya kan, jarang kena PHP, paling 1-2. Anggap aja buangan kan. Kok 1-2 itu dari 100 potong 1-2 yang di PHP, anggap aja nggak ada kan. Itu semua bukan pekerjaan kita di dunia, itu semua pekerjaan kita ya. Pasti ada campur tangan yang kuasa. Oke? Tadi kayak yang Bo bilang tadi kan, ada nggak customer
masalah sama customer gitu. Saya kadang customer itu komplain, oh ini bajunya gini-gini, kadang masalahnya Oh ada gitu. oh pasti ya. enggak Apa ada yang sering terjadi? ada yang mulus ya. Ada ya bilangnya ini kok jelek ya, langsung saya bilang pulangkan barang saya. Kamu pulangkan barang saya transfer. Saya transfer balikkan barang saya. Oke. Kalau dibilangnya jelek nggak sesuai, dan itu satu dari 1.000 satu dari 1.000, jadilah saya refund barang saya transfer, saya siap transfer. Dan ini namanya pasti saya blok dari FB saya, besok dia nggak bisa belanja lagi. Namanya saya blok dari FB, grup saya Leni Second Info, saya keluarkan dia dari situ. Bukan sombong ya, bukan karakter sombong tadi, tapi kita itu ya, kita udah sesuaikan dengan semaksimal mungkin, dia nggak menghargai. Jadi kita keluarkan aja ya. Oke. Kalau dalam sistem pembayaran orang itu sering juga bermasalah gitu. Kalau pembayaran memang ada yang katanya tipu-tipu struk ya. Tapi sampai sekarang belum pernah kena. Ya. Makanya makanya kembali lagi kepada ketuhanan ya, banyak yang kena tipu ya struknya ya. Dan kalau kita jeli juga kita ya nggak bisa juga ketipu, karena kan notifikasi e-banking kan ada. Ketika memang ada yang lambat masuk ya, sinyal kan ini agak lelet gitu kan, lambat notifikasinya masuk, tapi pasti masuk sampai besok pagi. Kalau kita live hari ini transferannya sampai besok pagi nggak mungkin nggak masuk, tapi kalau sampai besok pagi notifikasi nggak masuk, dicurigai kan. Nah, harus jeli juga ya kan. Kalau memang nggak masuk ya kita bilang, kok belum masuk kak gitu ya kan, nggak bisa dikirim dulu lah ya barangnya, tapi kalau nanti masuk langsung kami kirim, nah gitu. Kalau nyatanya nggak dikirim, kita print, memang harus capek ya, print ke bank. Kalau memang karena memang bener-bener jelek ininya sinyalnya kan, print ke bank. Kalau memang print bank juga bilang nggak ada, ya anak itu kita blokir juga. Blok, keluarkan dari grup ya, karena dia bohong ya. Karena bank udah print ya kan, itu apa terakhirnya, apa nih itu usaha terakhirnya print ke bank. Karena kalau sinyal kan kadang-kadang buruk ya, kasihan siapa tahu memang udah masuk karena sinyal ya kan. Tapi memang harus capek ya, memang namanya kerja ya. Harus ke bank. Tapi itu satu dari berapa banyak orang lah, notifikasi masuk aja bagus itu selalu. Terus ini yang menanyakan, ini kan tugas bisnis planning. Jadi untuk kayak aku mau mulai, apa yang perlu aku persiapkan kalau saya mau buat usaha kayak gini? Ya. Salah satu percaya diri. Di monitor itu harus ada percaya diri. Ya apalagi di live itu kan, kadang kayak bayangkan ya, nanti kan di live itu di atas monitor kita ada tanda mata. 120 orang lagi melihat Maria. Langsung kamu berpendapat 120 kali 2 mata, 240 mata ngeliat saya sekarang. Gimana? Santai aja ya. Jadi memang harus ini ya, percaya diri. Terus percaya bahwa Tuhan memberkati usaha kita. Terus percaya bahwa yang kita jual itu yang terbaik. Ya kan? Itu mengenai diri ya kan? Mengenai bahan ya kan, ya modalnya harus disediakan seperti handphone, terus admin yang merekap di sana ya. Karena kalau kita menerangkan di sini, setelah orang fix di handphone, kita kan kasih ke adminnya nanti ambil nomor WA orang itulah yang kita rekap nanti setelah live. Jadi kita harus punya admin. Memang pertama awal dulu bisa nggak punya admin, tapi kredit banget ya, harus ada admin yang rekap di sana. Jadi harus 2 handphone, admin nonton, admin harus nonton kita juga, jadi dia rekap. Jadi ada loh orang yang merekap ya, orang lain yang merekap. Jadi hati-hati ya. Makanya kalau kita live harus terapkan nomor handphone kita di situ. Jadi bila orang ada yang merekap, pelanggan kita lihat itu nomor handphonenya kok nggak handphone kakak itu kan gitu. Tapi bagi banyak juga sih penonton yang nggak jeli ya.
terekap, dia tertransfer ke sana. Sementara Mbak di sini belum ditransfer. Ya kasihan kan. Memang di dalam jual beli online ini pembeli dan penjual harus smart. Kalau penjualnya yang smart, pembeli nggak smart ketipu. Kalau pembelinya ini smart, penjualnya penipu pasti tidak akan bisa. Ya kan, kalau penjual penipu, pembeli smart nggak akan tertipu apanya, ininya pembelinya, ya kan. Tapi kalau penjual yang smart, pembeli nggak smart ketipu. Jangan ya, harus smart. Ketika kita belum mengerti, jangan berani-berani fix ya. Oke, tengok dulu karakter orangnya, FB-nya periksa dulu, baru kita fix. Oke. Ada lagi? Terakhir nih Bu, apa trik dari Bu untuk kayak aku membangun usaha, apa triknya gitu untuk bisa sukses ini gitu? Trik dari Bu? Kayaknya kok trik itu mengalir sendiri ya. Kayak mana aku mau menerapkan trik? Cara-caranya? Iya, kayak motivasi lah, kalau jenis motivasi lah untuk menyemangatkan gitu. Ya, triknya jangan takut rugi. Karena setiap usaha itu kan memang pengalamannya pasti mahal. Jangan takut rugi. Ketika orang punya percaya diri dan dia merasa dianya nggak akan rugi, bayangkan Bu, 200.000 kan dulu Bu kayak gini, aku kok di rumah nggak enak gini, iya kan? Coba jalan-jalan ke Sambo dengan uang 200.000, ya kan? Terus lihat di situ kemeja ada harga 10.000, ya kan? Harga 10.000. Jadi kan udahlah, bawalah dulu Sampraja, nggak tawari sama teman-teman, ya kan? Kan gue nggak kerja lagi di Sampraja nih karena udah melahirkan. Pergi jam 10, pulang jam 10 udah nggak kuat, ya kan? Jadi dibilang Amang Boru ya udah di rumah aja, ya kan? Jadi kan bawa lah yang 200.000 ini, 20 potong kan, dapat 20 potong. Gue jual ada harga 25, ada 35, paling dikit 25. Jadi itu total semuanya entah berapa lah, bermacam-macam, 500. Pertamanya dimarahin Mang Boru, nggak usah jual-jual ke sana. Mana ada orang yang mau beli itu? Oke, kita tunjukkan. Ya awalnya kan sepele loh Bu. Kita tunjukkan. Karena itu memang harus ada ini ya, perdagangan. Bukan dulu kan dia sebenarnya perdagangan memang. Terus tamat dari situ masuk ke Sampraja ya perdagangan juga, ya kan? Memang dia sejalan. Terima kasih Bu buat waktunya. Semoga usaha Bu ini semakin berjaya ya. Oke, salam sukses Bu. Oke.